Ini ada Pak Edi, kita langsung tanya Pak Edi. Pak Edi, kalau dari pemerintah nih, seberapa serius sih pemerintah kemudian mendorong supaya landasan hukumnya ini jelas? Ya kalau sebagai sebuah arah kebijakan saya kira serius ya. Tetapi kan tidak kemudian hari ini juga gitu ya. Ada proses yang harus dilalui. Tapi sebagai sebuah visi memang ke sana gitu ya. Dan selain persoalan neraca perdagangan dan sebagainya ya, itu kan ada aspek lain ya, yaitu pemerintah kan sedang melakukan transformasi energi ya, transisi energi ke energi yang baru atau terbarukan atau yang emisinya lebih rendah gitu ya. Nah kemudian tapi tentu saja ada beberapa hal yang dipertimbangkan. Yang pertama adalah berkaca pada konversi dari minyak tanah ke gas ya. Itu kan juga makan waktu yang cukup panjang. Dan saya kira pemerintah kebijakannya adalah memfasilitasi. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir saya kira. Jadi bukan kemudian nanti wajib mengganti dari kompor gas ke kompor listrik ya. Saya kira opsinya nggak apa ya, itu nggak seperti itu saya kira ya. Jadi tadi yang disampaikan Mas Abra itu betul. Jadi sebenarnya kan kalau dari sisi masyarakat ini kan kalau memang itu lebih murah seperti yang tadi disampaikan Pak Bob atau lebih menguntungkan lah gampangnya gitu ya, maka masyarakat akan ke sana. Yang diperlukan adalah edukasi, meningkatkan pengetahuan dan sebagainya gitu ya. Nah oleh karena itu pemerintah juga memperhitungkan dampaknya bagi masyarakat kecil. Ini kan satu hal yang kita selalu tekankan bahwa pemerintah khususnya Bapak Presiden ini kan selalu memperhatikan rakyat kecil, masyarakat kecil, usaha mikro dan sebagainya gitu. Mereka nggak akan dirugikan gitu ya. Jadi ini yang saya kira hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Tapi nanti kalau kemudian akhirnya diputuskan bahwa ini akan dilaksanakan dan itu secara bertahap, tentu saja landasan hukumnya pasti akan dibuat. Dan untuk konversi minyak tanah ke LPG itu kan ada peraturan presidennya kan. Nah sehingga kalau memang nanti keputusannya diambil bahwa akan dilaksanakan, tentu saja landasan hukumnya akan disiapkan. Tetapi saya tadi ingin menambahkan satu hal yang disampaikan oleh Mas Abra. Jadi subsidi LPG sekarang itu kan bukan hanya besar nilainya ya, tetapi lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang bukan kelompok miskin atau rentan miskin. Perkiraannya itu sekitar 65% dari subsidi LPG atau LPG bersubsidi yang sekarang 3 kilo itu dibeli oleh yang bukan kelompok yang mestinya menjadi sasaran dari program subsidi. Meskipun di dalam tabungnya itu kan ada kan, ini LPG bersubsidi hanya untuk orang miskin. Ya prakteknya 65% enggak. Jadi di sisi lain juga ada wacana untuk mengubah pola subsidi. Dari subsidi yang sifatnya tidak langsung sehingga membuat LPG 3 kilo itu menjadi jauh lebih murah daripada harga sebenarnya, menjadi subsidi langsung. Jadi nanti hanya orang-orang yang miskin atau rentan miskin yang menikmati subsidi LPG. Jadi selain nilai subsidinya dikurangi, ini juga dibuat menjadi lebih tepat sasaran seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Abda. Tetapi sekali lagi kalau nanti keputusannya ini diambil, dan itu kan perlu keputusan di level tinggi ya. Kalau keputusan diambil biasanya ada sidang kabinet atau rapat terbatas. Kalau memang keputusan itu diambil, maka pasti akan ada yang ditugasi untuk menyiapkan regulasinya. Tapi udah? Sampai saat ini saya belum pernah mendengar. Oke, jadi belum ya Pak. Harus sabar. Mas Agus ternyata belum dong. Gimana? Ya memang belum, yang bilang sudah siapa? Oh, Nggak ada, belum ada. Maka saya katakan Presiden bertitah itu menjadi kebijakan yang harus dikerjakan. oke. Presiden tidak perlu mikir itu ada peraturan atau tidak, pokoknya dia maunya ke sana. Ya pembantunya harus memikirkan. Oke. Dan itu harus dibuat. Nah biasanya kita rajin membuat tapi tidak rajin melaksanakan. Yang itu yang penting terjadi ada. di selama ini. Ya, nah terkait dengan kompor listrik ini kan betul Pak Ed tadi 60% memang orang tidak berhak pakai yang tabung hijau itu. Itu yang membuat negara rugi besar di situ. Karena kita import, kita punya LNG tapi nggak punya LPG. Nah jadi kan itu persoalannya. Sekarang kalau mau dilaksanakan harus ada overlapnya. Karena kalau tidak ya termasuk gini misalnya mengurangi jatah yang subsidi. Ya kalau mau beli ya tabung yang besar yang 12 kilo. Dan itu harus perlahan.
Karena dulu waktu dari minyak tanah ke gas juga problemnya kan besar. Nanti kalau dulu yang tanggung jawab Pertamina, semua cost di Pertamina. Nanti di PLN nih. Nah, tadi Karena saya listriknya ngomong. iya. Kalau ada orang kesetrum, orang panas melepuh, nah itu PLN harus urus. Itu harus disiapkan, ya kan? Karena secara sosial orang Indonesia untuk berpindah begitu dengan pujaannya yang sudah lama dipakai itu nggak mudah. Satu. Kedua juga siapa yang mau mensubsidi harga kompor ini? Harus disubsidi nih. Iya. Harus ada peraturannya juga yang membebaskan PPNBM kah, PPH kah, PPN kah supaya murah. Itu harus ada aturannya. Ya. Nanti kalau enggak Menteri Keuangan marah-marah Ya. ini. Nah yang itu satu. Yang kedua adalah listrik tadi rata-rata kan 900, 450 yang sebagian besar disubsidi oleh negara. Itu nggak sanggup, kan harus dinaikkan. Pak Bob harus bikin peraturan via Menteri ESDM bahwa listrik itu disubsidi. Ya kan? Kalau tidak nggak akan pindah. Oh mahal pasti nyedotnya kan gitu mati semua. Listrik di rumah 450 900. Yang ketiga, pedagang yang bawa tabung LPG terus nyoloknya itu di mana? Masa di hidung kita kan nggak mungkin. Itu mesti dicari. Keempat, lossingnya jadi besar Pak, hati-hati nih, orang nyuri. Kan kompornya listrik, dia ngantol saja. Lossnya PLN gede lagi. Nah itu yang harus diwaspadai by regulasi. Yang Baru sekarang nanti aja muncul. nyolongnya ada banyak gitu ya. Ya sekarang udah banyak, kan PLN hilang banyak, di lossnya berapa persen, coba tanya Pak Bob nanti. Nah itu nanti akan banyak di pedagang itu ya nyolok aja. Kalau yang mie goreng, atau nasi goreng lewat bagaimana itu kompornya? Kan nggak bisa, jadi pasti ada overlapnya itu yang lalu dididik bahwa nggak ada lagi tukang jualan keliling. Ya kan, harus duduk nyolok. Nah ini kan juga PR. Kan jaringan distribusinya PLN belum ke semua daerah loh. Ya, memang sudah 99% elektrifikasi, kan sebagian pakai lampu zamannya Menteri Pak Jonan kan lampu yang matahari Ya. itu. Ya, nah itu kalau itu kan waktu itu saya ingat betul karena saya ikut beberapa kali rapatnya, itu tahannya 3 tahun dengan asumsi sudah ada penggantinya yaitu listrik PLTU kayak PLTG ke apapun. Nah ini karena sudah kelebihan jualan listriknya, ekonomi nggak tumbuh, kan dihentikan itu yang namanya EBT itu ya bergerak gitu-gitu saja karena kalau enggak take or pay dia Ya. bisa bangkrut PLN tambah Ya. bangkrut karena nggak pakai bayar ya kan Mbak. Nah itu yang menjadi itu kebijakan itu juga harus dirubah karena kalau tidak saya nggak kebayang makin jukir balik nih. Sekarang aja udah Ya mumpung ngap-ngapan dirutnya gitu. masih baru kita tunggu ya, aja. masih semangat. Iya. Nanti coba kita tanya sama PLN, tapi kita jeda dulu, usai jeda kita akan kembali, tetaplah bersama kami.